Hello, good morning everybody. How are you this morning? How are you this morning? God is good. God is amazing. Yes, yes, yes. Ulangi. How are you this morning? I'm fine. God is good. God is amazing. Yes, yes, yes. Once again. How are you this morning? Belum semangat. How are you this morning? I'm fine. I'm fine itu bukan begitu. I'm fine. God is good. God is amazing. Yes, yes. Coba. How are you this morning? I'm fine. God is good. God is amazing. Yes, yes, yes. Okay. Before we start our lesson this morning, we pray first. And I need one of you to let us with to pray. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ini akan memulaikan pelajaran di hari ini. Kiranya Engkau buka akal dan pikiran kami, agar apa yang guru-guru kami kasih, kami bisa mengerti serta memahami itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you so much Alexa. Kenapa sebelum belajar kita harus berdoa dulu? Supaya Diberikan kepintaran. Diberikan kepintaran. Supaya orang proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, oke, sebelum kita mau belajar bersama, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan warm up dulu. Kalau yang lain-lain menyebutkannya ice breaking, tapi di awal pembelajaran ini mau sampaikan bahwa itu warm up. Apa itu warm up? Kita lakukan pemanasan dulu. Pemanasannya tidak banyak gerak-gerak supaya kita semangat belajar. Oke, jadi kita mau melakukan tepuk the best saja. Oke, masih ingat tepuk the best? Tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Astaga, kenapa kalian tidak bersemangat pagi hari ini? Ayo semangat. Oke, ulangi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Semua dengan gerakan tubuhnya masing-masing. Oke? Oke, 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, anak-anak, begini ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita memulai dengan materi kita hari ini, Mem melakukan asesmen diagnostik dulu sebelum proses pembelajaran dimulai, agar Mem bisa mengetahui kebutuhan belajar kalian ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Mem sampaikan kepada kalian. Kira yang pertama, dan masing-masing Mem minta jawabannya. Tapi ini cepat ya. Yang dilakukan secara lisan kemudian dijawab spontan. Masing-masing jawab karena Mem akan tunjuk satu-satu. Oke. What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? What do you do? Oke, pray. What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? Tadi
Ya, kuat suaranya, tidak kedengeran? Pray. What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? Yes? Clean your bed. Okay. Make my bed. What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? I take a shower. Okay, good job. Tepuk tangan dulu untuk beberapa orang yang sudah menjawab. What do you do after you wake up? Yes? What do you do after you wake up? Pray. What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? Hey, ada lagi yang bisa jawab? What do you do after you wake up? Yes? Eat. Oke, berarti kalau pagi apa disebutkan? Kalau mau makan pagi itu apa? Breakfast. Have a breakfast. Yeah. What do you do after you going back to your home after school? Lunch. Okay. What do you do after school? Take a lunch. Have lunch ya. What do you do after school, Gabi? Take a shower again. Gabi ini paling rajin mandi, anak-anak. Iya, jawabannya dari dulu ketika Mem tanya itu selalu begitu jawabannya. Take a shower. Dia adalah laki-laki yang nantinya wangi karena rajin mandi. Oke? Okay? What do you do after school? 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 Erit? Lunch. Yang lain? Ya? Take a nap. You? Study you? Huh? Tisha? Take a nap. Oke. Nah, dari pertanyaan tadi, Mem sudah mengetahui kebutuhan belajar kalian. Jadi, kita nanti akan bekerja dalam kelompok menjadi 3 kelompok besar. Namun sebelum itu, Mem akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena sekarang tidak ada jaringan di Mem PHP. Bisa dilihat dengan jelas itu? Bisa ya? Jadi anak-anak, di mana ya? Ini. Oke. Setiap hari kita bangun tidur kan? What time do you usually wake up this morning? No, what time do you usually wake up in the morning? Bukan this morning, pagi tadi ya. 5 o'clock. Wow. You? 6 o'clock. You? 5 o'clock. 4 o'clock. Jangan bilang jam 3 teman-teman. Ngapain kalian jam 3 bangun tidur? What time do you usually wake up? You wake up at 6 o'clock. Okay, you Gabi? 5 o'clock. You? Oke, jadi setiap hari kita bangun ada beda-beda waktunya. Tetapi yang persamaannya adalah setiap hari kita bangun. Kita bangun pagi, kan? Karena kita anak-anak sekolah. Ya, jadi materi hari ini tentang, apa ini ya guys? Tentang berpikir komputasional yang nanti diintegrasikan dalam MP pembelajaran bahasa Inggris tentang daily routine. Anybody know what is daily routine? Kegiatan sehari-hari. Ya, daily routine adalah kegiatan sehari-hari. Kita ada pembelajaran baru di kelas dan itu belum disampaikan ya, bahwa dalam pembelajaran itu ada yang namanya mata pelajaran coding. Coding itu kita akan belajar mengenai berpikir komputasional, kemudian masih bagaimana cara
kita menggunakan sosial media, menggunakan digitalisasi, itu nanti kita pelajari. Dan banyak hal yang nanti ingin Mem bagikan kepada anak-anak semua, tapi diawali dengan berpikir komputasional dulu. Jadi anak-anak, dari apa yang sudah Mem sampaikan tadi, kira-kira ada bayangan enggak? Menurut kalian apa sih itu sebenarnya berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Nah, nanti Mem jelaskan setelah ini. Mem akan menyampaikan dulu kita punya tujuan pembelajaran. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang pertama. Oke, kenapa 1 semua di sini 2 seharusnya? Oke, 2 apa? Ketiga apa? Oke, secara manual atau digital. Ya, anak-anak, seperti yang sudah Mem sampaikan tadi, setiap hari kita itu bangun tidur, kita sarapan, kita berangkat sekolah, tetapi ada yang lain tidak sarapan, toh? Iya, bagaimana kalau semua kegiatan itu nanti kita akan susun dalam bahasa Inggris seperti program komputer yang berurutan. Jadi kita mau dilatih untuk berpikir secara seperti komputer hari ini. Nah, anak-anak, pertanyaan Mem tadi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang so pernah dengar, so pernah baca-baca, so pernah nonton di YouTube, so pernah nonton di TikTok. Mem tahu kalian ini pasti sangat senang nonton. Benar? Ada yang video-video yang sering FYP di Mem itu dari kalian. Mana nih? Oke, apa itu berpikir komputasional? Kalau kalian dengar komputasional itu kayak ada persamaan kata dengan apa sih komputasional? Dengan apa? Komputer. Iya. Berpikir komputasional. Jadi kita mau berpikir seperti komputer. Komputer itu siapa yang buat? Manusia toh? Nah, anak-anak pernah dengar enggak coding? Apa itu coding? Ada yang pernah dengar tentang coding? Ya, coding itu apa? Coding itu mata pelajaran baru yang bisa diintegrasikan di setiap mata pelajaran atau dia bisa mapelnya sendiri. Nah, di situ mau belajar, dia bagusnya dan sangat cocok sekali itu diintegrasikan dengan pelajaran TIK. Nanti Bapak juga akan mengintegrasikan coding dalam pembelajaran TIK-nya. Begitu. Toh, selama ini kan kalian so pakai Mem so pernah kasih ajar kalian menggunakan ChatGPT dari tahun kemarin, beberapa tahun kemarin kan. Dan itu sudah kalian gunakan selama ini membantu kalian belajar. Ya. Nah, coba kalian lihat, bisa dilihat dengan jelas itu di layar. Apa itu berpikir komputasional? Anak-anak silakan dibaca 1, 2, 3. Iya, karena kita lihat bahasanya, berpikir komputasional itu apa? Itu tuh computational thinking bahasa Inggrisnya. Kita berpikir, masa kita mau berpikir kayak komputer kayak mau bikin-bikin program atau apa begitu? Bukan ya. Jangan kita berpikir terlalu susah. Berpikir komputasional itu bagaimana cara kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kalau dalam bahasa Inggris kayak Mem so pernah memberikan kalian tugas mungkin tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Prosedur teks itu kayak bagaimana cara kita membuat sesuatu, misalnya how to make a delicious noodles, bagaimana cara memasak, membuat bakso, yang pertama yang kita butuhkan apa aja, kemudian langkah-langkah yang kita butuhkan apa aja. Nah, begitu. Ya, ketika ada permasalahan yang kita hadapi, kira-kira orang tidak langsung emosi gitu, kita mikir dulu, kira-kira apa yang harus saya lakukan begitu. Toh, kenapa semua begini? Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut?
Saya pengen makan nasi goreng. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Iya, saya memasak. Nah, dengan memasak itu apa yang saya butuhkan? Iya, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam berpikir komputasional. Jadi anak-anak, di sini sebelum kita ke daily rutinitas yang sudah Mem jelaskan tadi, ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional, yaitu yang pertama ada apa? Silakan dibaca. Iya, yang pertama itu ada dekomposisi. What is dekomposisi? Iya, di sini baca dulu, kayak Mem lihat mengantuk-mengantuk ini, tidak tahu membaca. Semua Mem siswa di sini sudah membaca dan Mem sangat tahu itu. Silakan dibaca. Contohnya, pergi ke sekolah. Bagian kecilnya berarti kalian bangun tidur, mandi, kemudian sarapan, dan berangkat ke sekolah. Oke, itu DP nama apa anak-anak? Apa itu dekomposisi? DP contoh? Nah, contoh yang lain misalnya? Contoh yang lain, Alexa? Alexa semangat dong. Ayo, contoh yang lain misalnya? Cantika contoh yang lain misalnya? Beribadah hari Minggu. Bagaimana? Apa kalau orang mau beribadah hari Minggu nih, kira-kira bagi apa dulu orang? Tentu ya, orang persiapkan orang pediri, apa yang perlu mau dibawa, hati kita harus gimana? Ya, gitu. Ada contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya? Contoh yang lain gimana? Ayo Gita. Lapar. Nah, gimana kita? Lapar, berarti masak. Masak apa? Apa yang dibutuhkan? Langkah-langkahnya apa? Kalau kita lapar, kalau kita tidak melakukan apa-apa, tentunya kita tidak makan, tidak kenyang. Metong. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Dekomposisi, memecah apa tadi? Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? 1, 2, 3. Mengabaikan? Ya, apa? Sekali lagi apa? Oke, mengabaikan hal yang tidak penting, fokus pada inti masalah. Halo, Ketua. Ketua terlambat hari ini. Bagaimana? Nanti sebentar baru setelah pembelajaran baru Mem tanya. Oke? Apa sekali lagi itu abstraksi? Mengabaikan hal yang tidak penting, fokus pada inti masalah. DP contoh saat kita when we telling about daily routine, cukup kita sebutkan misalnya I wake up. Apa itu I wake up anak-anak? Bangun tidur and then I eat breakfast. Maksudnya? Ya, kemudian I go to school. Tidak perlu detail seperti saya pakai sendal warna biru, saya apa di situ? Saya tidak pakai kaos kaki hari ini, sepatu saya warna pink begitu. Saya pakai anting, tidak perlu bagian-bagian kecil yang kayak tadi yang dekomposisi maksud memecah bagian-bagian besar. Iya, kemudian maksudnya yang bagian-bagian yang tidak perlu itu tidak perlu kita tuliskan, inti-intinya saja. Lanjut ya. Erit, kenapa tidak sehat? Sakit? Tapi bisa latihan sebentar ya. Atau Erit mau istirahat dulu? Boleh? Bisa lanjut?
Nah, anak-anak, mengapa ini sangat penting? Yang pertama, baca sama-sama, membantu berpikir logis dan runtut. Mudah memahami pelajaran lain, misalnya matematika, sains, dan bahasa. Misalnya kalau matematika kan kalian pasti memecahkan soal nih. Permasalahan dalam soal misalnya bilangan, apa sih kalau dalam matematika? Contohnya, iya. Kemudian kalau di IPA misalnya, iya, banyak sekali. Tapi nanti guru-guru yang lain juga akan mengintegrasikan berpikir komputasional, akan mengajarkan kalian bagaimana berpikir komputasional. Terus mudah memahami pelajaran lain, sudah melatih problem solving, berguna untuk kehidupan sehari-hari, dapat memecahkan masalah itu. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, ketika kalian memasak mie instan, tentunya kalian harus ngapain dulu? Ya, tidak mungkin kalian memasak mie instan, air belum mendidih, ini suka tambahkan air. Tentunya dia jadi bagaimana tuh mie? Jadi keras? Ya, kemudian masukkan mie, tambahkan bumbu atau hidangkan. Kalau seandainya ada yang hilang di sini, misalnya tidak ditambahkan bumbu, bagaimana rasanya itu? Hambar. Tidak enak kan? Jadi bagian-bagian kecil yang dihilangkan itu tidak perlu misalnya kayak apa ya? Misalnya dalam mie itu kalian kasih iris-iris bawang sedikit-sedikit begitu. Iya. Atau misalnya kasih hidupkan kompor, cuci dulu wajan atau apa sih? Toh, begitu toh? Beli dulu ini ya, itu tidak perlu. Intinya rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, hidangkan. Kemudian kalau di rutinitas harian kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang daily routine, yaitu ketika kalian bangun tidur, take a shower, eat a break, go to school. Nanti sebentar sesuai dengan kebutuhan belajar kalian tadi yang Mem lihat. Jadi DPLKPD yang Mem sediakan di sini nanti sebentar untuk dikerjakan berkelompok sesuai dengan kalian kebutuhan. Nanti kelompok 1 iya, kayaknya sekarang Mem harus bagi kalian dalam kelompok. Nanti kelompok 1 ini 1, 2, 3, 4. Tunggu. Maaf ya anak-anak. Kalian semua ada berapa ini? Mem lupa tadi siapa yang tidak hadir ya? Who is absent today? Geral. Siapa lagi? Ada berapa orang? Oh, ada 4 orang. Sandy, wah 5 orang. Oke. Ada 5 orang yang tidak hadir ya. Kenapa mereka tidak hadir? Ada info? Tidak sehat? What is it? Astaga, tidak boleh begitu anak-anak. Meskipun itu bahasa daerah atau apa yang kalian pikir itu lucu, tapi tidak lucu untuk Mem ya. Tidak boleh ya. Oke, Adar? Tidak boleh ya, Adar? Ya. Nah, berapa semua ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. 19 orang bagi 3. Bagi 3 berapa? 6 kali 3, 18. Wah, kelompok besar ya. Tidak. Kalau begitu membagi kalian dalam 4 kelompok. Tidak. Berdasarkan dengan asesmen di awal tadi, Mem sudah bisa. Mem bagi kalian dalam 4 kelompok. Kalau 4 kelompok berarti berapa orang ya? 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. Toh? Berarti yang 3 orang, ada yang dapat 5, ada yang dapat 4. 4 kali 4, 16. Kalian semua 19. Jadi nanti di sisa ada yang kelompoknya, yang 3 kelompok dapat 5. 5 kali 3, 15. Kak bagaimana? Toh?
Oke, kelompok yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Kelompok yang kedua tidak begitu. Tadi sebelum belajar Mem sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi ini Mem bagi sesuai dengan kalian kebutuhan belajar. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini, kelompok 2. Kelompok 2 itu Alfa, Nindi, ini Nona, seberapa? Ya, ingat ya, Mem tidak akan mengulangi lagi. Ingat dengan kelompok masing-masing kan. Kelompok 3, Erit. Siapa ini? Stince. Tince. El Karatrat belum ada? El Karatrat. Anggi. Sudah, seberapa? Kelompok 4? Yang mana yang belum ada kelompoknya? Angkat tangan. Yang belum ada kelompoknya. Yang belum ada kelompoknya. Oke, yang belum ada kelompoknya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Coba lagi yang belum dapat kelompok. Belum dapat kelompok. Oke. Jadi yang 3 ini, nah ini boleh jadi fasil di kelompoknya nih. Ini Swita, kamu di kelompoknya Adar. Ya. Siapa lagi? Kamu di kelompoknya siapa tadi kelompok 2? Ya, di kelompok sini kamu. Mana lagi yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Karen, kamu di kelompoknya mana kelompok 3? Oh iya, di kelompok 3. Sudah, silakan Mem hitung sampai 10. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Oke, cepat. Oke, selesai. Sudah? Oke, 10. 10. Tidak ada lagi yang gerak-gerak. Sudah 10 hitungannya. Oke. Baik anak-anak, silakan duduk. Yang lain, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi di kelompok ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang membagikan ini. Jadi LKPD-nya ini berbeda-beda sesuai dengan kalian kebutuhan belajar ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin untuk LKPD-nya sama. Tapi kelompok 3 dan kelompok 4 beda. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. 1 dan 2 sama LKPD-nya, 3 dan 4 itu beda. Oke? Mem akan bagikan mana tadi yang kelompok 1? Oke, di sini kelompok 1 ya. Swita, jangan lupa ditulis nama kalian berlima berarti ditambah ulang 1 orang di sini. Oke. Kelompok 2 mana?
Kelompok 2 di sini diganti ya karena memang ada tulis ini kelompok 1 seharusnya di sini tulis kelompok 2. Oke? Kelompok 3 mana? Mana kelompok 3? Nah, ini kelompok 3 kalian di sini kalian ganti jadi 3 ya di situ karena memang ada tulis kelompok 4 mana? Oke, kelompok 4. Mana Erit? Erit kamu di kelompok 3 ya? Oh, biar membantu dengar gini. Yang lain yang tadi sisanya iya, ditulis saja di situ 3 ya. Karena ini yang seharusnya di sini 4 ya kalian ya. Tulis di sini 4. Oke, sudah semua? Kelompok mana yang belum dapat? Sudah dapat semua? Jadi coba lihat tujuan, baca dulu pelan-pelan. Ada tujuan dari LKPD yang memberikan di atas itu apa yang harus kalian kerjakan. Ya, misalnya di sini coba kelompok yang sisanya tadi yang kasih pergi di kelompok-kelompok lain, kalian sama-sama dengar gini teman-teman. Ketika kita mau belajar dalam kelompok berarti kita sama-sama membantu teman belajar ya. Kalian tahu jadi fasil gimana? Kalau teman yang merasa diri bisa sekali dan itu sangat mudah, tolong dijelaskan juga ke teman yang lain, boleh? Jadi kita sama-sama apa? Selalu mempe prinsip ketika mau mengajarkan ke kalian itu apa? Mem bilang kita membantu, saling membantu teman belajar ya. Oke, sudah itu? Oke, silakan ditulis nama, baca dulu, kemudian tanyakan ke Mem. Atau Mem lihat dulu, coba. Di sini mengenal kosakata kegiatan sehari-hari dan menyusun urutan sederhana. Iya. Mem mau tayangkan dulu kosakata kegiatan sehari-hari. Anak-anak, untuk kegiatan kosakata setiap hari, misalnya dari wake up, kalau get dressed. Get dressed. Bentar ya, Mem mau tulis dulu Mem mau tampilkan dulu kosakata sehari-hari. Kayaknya itu sudah pernah ya di pembelajaran sebelumnya. Pernah kan? Kalau ada yang masih ingat, Mem tampilkan dulu. Kayaknya tidak terlampir di sini. Kosakata, vocabulary, vocabulary, daily routine. Oh no. Get dressed. Nah, ini yang bisa kalian lihat dulu untuk daily routine masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kalian lakukan di keseharian kalian. Tetapi ini Mem tuliskan yang sebagian kecil saja. Bisa dilihat dengan jelas? Mem jaringan lagi offline di laptop, jadi kita begini saja. Bisa? Oke. Any questions? Ada yang mau bertanya terkait dengan LKPD yang ada? Ya. Oke, number 1. Cocokkan kemudian kata-kata. Kamu kelompok berapa? 1. Oke. Wake up, go to school. Tanyakan ke teman-teman juga ya. Kamu membantu teman-teman belajar ya yang di sini.
Jadi jelaskan ke mereka juga sambil kalian mengerjakan, kemudian kamu tahu ini gambar apa, kayak gitu kerjasamanya. Kemudian jadi bahasa Inggris yang ini kalau teman-teman ada yang belum tahu, jelaskan ini tuh sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah apa gitu. Kemudian untuk yang kedua itu arrange the routine, susun urutan gambar di bawah ini sesuai dengan kegiatan dari pagi sampai malam. Di sini hanya 3 gambar ya. Play food, susun urutan gambar dengan sesuai kegiatan dari pagi hari. Setelah disusun kamu tunggu bentar ya. Ini mem lupa ya. Disusun kemudian ditempel di sini saja. Kamu juga menyusun di situ ya. Oh iya. Oke. Sabar sebentar. Nomor berapa ada kendala? Tuliskan teks singkat, urutkan tentang rutinitasmu 6 sampai 8 kalimat. Contoh, tuliskan teks singkat urut tentang rutinitas 6 sampai 8 kalimat. Contoh, iya. Dari sini kira-kira apa ini yang orang udah bikin rutin bikin 6. Iya. Kan di situ kalau untuk kelompok ini mem kasih kebebasan kepada kalian, tetapi algoritmanya itu memang jelas ya untuk going to school. Misalnya step 1, step 2, langkah pertama apa? Kemudian yang kedua sampai dengan di situ mem cuma 5 langkah saja. Oke? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kelompok yang ini? Yang ini iya, yang ini tuh susun urutan gambar di bawah ini sesuai dengan kegiatan dari pagi sampai malam. Tapi di sini cuma ada 3 gambar ya. Yang mana yang kamu kain? Ini cuma bagian inti. Ini cuma nanti kalian gunting kertasnya. Iya, gunting atau tidak usah kayaknya. Tidak usah digunting, ini hanya di kelas 11 saja. Iya. Nih, silakan. Di situ ada berapa gambar? Kalau yang diminta di LKPD situ cuma berapa? Ada 3 gambar kan? Coba buat dari gambar-gambar itu kalian susun saja semua. Gunting dulu. Iya. Kemudian tulis jelaskan apa yang dilakukan step 1, step 2 gitu. Iya. Ini kamu nanti jelaskan yang gambar ini nanti sebentar kalau presentasi picture number 1 tulis di sini DP contoh. Picture 1 play football kan. Jadi yang pertama sebenarnya apa? Pasti ini toh. Oke, berarti morning apa ini? Sikat gigi. Sikat gigi pas mau tidur ini malam. Oh iya, berarti ini dari sore sampai malam saja ya? Iya, ini pagi so belajar di sekolah, pulang sekolah dia bermain, and then yang ini dia so malam menyikat gigi. Nanti kamu jelaskan sebentar. Bahasa Inggris. Jadi gini ya, membantu teman belajar. Nomor 3, tulislah urutkan 5 kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Gini ya, ada kegiatan-kegiatan yang begini. Yang kalian lakukan tidak setiap hari, cuman di hari-hari tertentu, itu tidak usah ya. Pokoknya itu ditulis rutinitas yang setiap hari berulang kamu lakukan. Boleh? Boleh. Oke. Yang di sini Erit, jangan cuma main HP ya, tarik HP. Tapi so mengerti DP maksud? Sudah aman? Mana DP LKP dia melihat dulu? Lengkapi kalimatnya. Buat diagram alur kegiatan harianmu dari bangun tidur. Jadi kalian buat diagramnya. Di sini saja untuk diagramnya. Oh, di belakang? Oke. Bisa ya, nanti sebentar kalau presentasi semua maju, Kong menjelaskan nanti pertanyaan teman-teman yang dari lain mau bertanya. Oke. Oke anak-anak, jadi kalian punya waktu tersisa
20 menit untuk mengerjakan. 15 sampai 20 menit pengerjaan. Silakan. Ya? Bagaimana? Mau? Please. Mem kasih waktu hanya 3 menit. Ya, jadi masing-masing membantu teman belajar ya. Iya, Nindi. Lihat, benar. Saling baku tanya, jangan kerja sendiri. Kasih tunjuk, ngoni tahu ini gambar apa sih? Gitu. Kira-kira abis ini diagramnya setelah ini itu apa berikutnya? Kalian sudah tahu membuat diagram kan? Sudah? Tidak ada pertanyaan ke Mem membuat diagram bagaimana tapi sudah dikerjakan dan Mem tahu itu benar? Silakan. Anak-anak dengar sini, dengar. Listen to me now. Tidak apa-apa kalian menggunakan AI, tetapi tidak apa-apa, tetapi itu hanya sekedar membantu saja, bukan semuanya ya. AI itu membantu kalian belajar. Misalnya kayak kamus, mencari tahu DP arti apa. Iya, silakan. Finish. Ingat, dia bagian-bagian intinya. Bagian intinya ya. Tapi, what are you doing? Tanyakan, kamu tahu tidak ini gambar apa? Kira-kira yang di bagian step 2 ini kita mau ngapain? Begitu. Untuk step 3-nya ini apa ya? Bertanya. Ya. Ada beberapa gambar itu ditempel semuanya sudah. Karena di situ cuma diminta 3 kan. Kalau kamu bisa, coba kamu perhatikan ada gambar susunannya dari vocabulary. Oh, bagaimana anak-anak? Finish? Oke. Yes? Any questions? Sudah? Di situ diminta membuat diagram lagi tidak? Cuma ini, Kang. Kamu, Kang? Oh, yang ini tuliskan. Gabi, bantu. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi ditulis secepatnya, ayo. Kalian punya waktu hanya tersisa 33 menit. 15, Iya, bisa. Going back. Oke. Oh, itu kalian buat lebih. Kalian buat lebih dari gambar itu? Oh, iya. Kan urutan 5 yang kamu lakukan setiap hari. Ya, urutan 5 kegiatan. 5 saja yang membutuhkan. Kenapa itu dikasih bermain begini? Sudah perlu ini kan? Sudah. Oke, jadi misalnya kalau presentasi nanti kami akan menyampaikan hasil LKPD yang sudah kami buat bersama-sama ini kan. Nomor 1 dengan menggunakan untuk menyusun algoritma kegiatan sehari-hari. Jadi yang nomor 1 lengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Di sini I wake up, yang kosong-kosong ini jawabannya adalah wake up. Begitu, baca saja yang ini. Kemudian untuk daily routine flowchart ini kami membuat diagram sederhana saja.
memakai tanda panah di sini. Misalnya kami itu dari bangun tidur, I made the bed, take a shower, putting clothes, gitu. Kemudian dengan teman kelompok kegiatan mana yang paling penting, kami mendiskusikan dengan kelompok kami kegiatan yang paling penting itu yang kami pilih di sini adalah gitu. Oke, terima kasih. Jika ada kelompok dua, kelompok tiga yang rasa sudah siap sekali. May I borrow your pen? Oke, waktu kita selesai ya, kita presentasi selama 10 menit. Kemudian kita akan melakukan refleksi di kegiatan penutup kita. Silakan Cabu. Oke. Silakan. Urutan presentasinya dicabut. Oke. Silakan dicabut urutan presentasinya. Silakan dicabut urutan presentasinya. Ya. Oh, berarti kalian yang keempat. Oke, kelompok yang mau presentasi mana? Silakan. Kelompok satu mana? Yang ada yang buka kertas terus nomor urut 1 mana? Oke, silakan. Listen to me now. It's time to present. Yang waktunya presentasi apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Silakan kita, waktu kita hanya we have 10 minutes. Silakan, kita punya waktu 10 menit. Ayo, berdiri. Silakan berdiri. Iya, silakan berdiri. Oh, kalau boleh di sini menghadap ke teman-teman, ayo. Sini, menghadap ke teman-teman. Ayo, perempuan itu tuh langkahnya cepat, laki-laki juga. Begitu. Ayo. Oke. Yang kelompok lain silakan melihat jika kalian punya Halo, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Desri Sarjasa sebagai moderator. Saya kita nulis sebagai pembawa materi. Nama saya Desri Sarjasa sebagai anggota. Dan saya ini sebagai anggota. Oke, jangan tertawa ya. Kalian kelompok berapa tadi? Oke. Yang tadi mana? Soalnya. Oke, Gita. Ini coba pakai ini, mungkin ada suara nanti kedengaran. Oke, silakan. Oh, iya. Thank you for the opportunity provided to groups 2. Now I will present the outcome of our discussion. Tujuan mengenal kosakata kegiatan sehari-hari dan menyusun urutan sederhana. Kegiatan. Yang pertama, cocokkan gambar dengan kata-kata berikut. Mana gambarnya? Coba dilihat gambarnya. Ada yang sama punya gambar yang seperti itu? Ada ya kelompok 1? Oke, silakan. Yang pertama, wake up. Yang kedua, eat breakfast. Yang ketiga, go to school. Yang keempat, play with friends. Dan yang kelima, sleep. Coba tunjukkan. Ya, yang pertama di sini, go to school. Mana gambarnya? Oke. And then? Yang kedua,
play with friends. Yang ketiga, eat breakfast. Dan yang keempat, wake up. Jadi yang urutan yang benar yang gimana? Dari Oke, coba urutan benarnya. wake up, Aha. eat breakfast, go to school, and play with friends. Coba sekali lagi teman-teman tolong diperhatikan apakah benar urutannya. Coba dari gambar tersebut. Wake Jadi up, wake up dulu. eat And breakfast, then go eat to breakfast. school, play with friends. Oke, benar ya. Silakan lanjut. Yang kedua, susun urutan gambar di bawah ini sesuai kegiatan dari pagi hingga malam. Oke. Di situ ada berapa gambar? 3 gambar. 3 gambar saja. Ya, seharusnya 6 ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Mana kita raba dia? Ya. Oh, yang pertama, ini apa? Ini Yes. pagi ke malam. Pagi ke malam. Iya. Brush in teeth ke malam ke pagi. Nah, yang pertama, study in class. Oh, itu sudah di bagian intinya. Berarti dia study in class di gambar itu. Oke, karena tidak ada bangun tidur atau sarapan di situ, Iya. Kang. Langsung di sekolah. Oke. Dan yang kedua, play football. Oke, berarti after school Play he football with friends. plays football with friends. Oke, Dan yang next. ketiga, brush teeth. Kenapa brush teeth? Itu sikat Sikat gigi. pada malam hari. Oh, pada malam hari sebelum tidur. Oke, iya bisa. Lanjut. Next. Yang ketiga, tuliskan urutan 5 kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Contoh, I wake up at 6 a.m. At 6 a.m. Ya, 6 a.m. Oke, berarti jam 6 pagi. Next. I take a shower at 6:10 a.m. Oke. Yang kedua, I breakfast at 6:20 a.m. Yes. I go to school at 6. Iya, kalau iya. 14 a.m. And then After school I playing football with friends. I have a dinner at 7 p.m. oke. I go to sleep at 9 p.m. Oke, silakan dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman coba lihat dorong punya urutan contoh apa itu yang nomor 3 perintahnya. Tuliskan urutan 5 kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Oke. Yang pertama, saya bangun jam 6 pagi. Oke, Dan mungkin dalam hati pikir, oh saya beda, saya jam begini. Oke, silakan lanjut. Yang kedua, saya Lanjut. saya jangan mandi tertawa ya. jam 6 Mhm. lewat 10 jam lewat 10 pagi. Yang kedua, saya makan pagi jam 6:20 pagi. Yang ketiga, saya pergi ke sekolah jam 6:40 pagi. Yang keempat, pulang sekolah saya bermain bola dengan teman. Yang kelima, saya makan malam jam 7 malam. Dan yang terakhir, saya pergi tidur jam 9 malam. Oke, benar ya. Kalian ambil yang bagian besar intinya saja ya. Karena kalau kayak bangun tidur saya ini tidak ditulis lagi kan. Oke, tidak apa-apa, bagus. Oke, bagaimana kelompok lain? Kenapa tepuk tangan? Setuju kalian setuju dengan paparan yang sudah mereka sampaikan terkait dengan apa yang sudah mereka tulis tentang urutan kegiatan mereka? Setuju? Oh iya, oke. Kalau begitu kita tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Oke, siapa yang dapat 2 tadi? Silakan yang dapat 2. Mari. Ayo bergerak cepat, laki-laki semua kan? Oh, kalian 4. Mana yang 2? Yang dapat 2 tadi mana? Kalian dapat 2, Gabi?
2 untuk presentasi, berapa ini? Sudah kali kalian 2. Kalian dapat 2, oke. Videonya belum selesai, apa yang selesai? Tapi yang di sini ditulis selesai? Oh oke, tidak apa-apa. Videonya nanti kalian menyusul dan itu sebagai bentuk kerja proyek kalian di kelompok nanti untuk di rumah dan waktu kumpulnya sebentar malam. Ya? Nanti ada tugas berlanjut setelah ini. Silakan yang kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 4 yang urutan nomor 2 untuk presentasi silakan. Nanti hidupkan ya saat kalau mau bicara. Kalian kelompok 4 tapi di situ dapat urutan nomor 2 kan? Ayo, silakan. Silakan. Please. Ya, hitungan sampai 3 semua di depan. 1 2 3. Cepat. Silakan. Oke. Baca dah. Ya. Okay. Good morning, everyone. Good morning. Thank you for the opportunity you have been given. Before we present the result of our discussion, let us introduce our names. My name is Shantika as a moderator. Okay. My name is Alexa as a presenter. Okay. My name is Tisha as a member. Okay. My name is Ravi as a member. Okay. Wait. Biar suaranya kedengeran, kayaknya yang ini pasti dari sini. Okay. Please. Kegiatan bersama. Kelompok lain memperhatikan ya, jika kalian tidak sepakat dengan urutan yang mereka sampaikan, kalian boleh menambahkan sebentar, ya. Okay. Number 1, daily routine rating. Tugas yang pertama itu apa sebenarnya, Alexa? Daily routine rating. Oke. Tuliskan teks singkat urutan tentang rutinitasmu 6 sampai 8 kalimat. Number 1, wake up. Number 2, pray and make a bed. Number 3, take a shower. Number 4, get dressed and breakfast. Number 5, go to school. Number 6, study. Number 7, take a break. Number 8, back home. Number 9, have lunch. Number 10, take a nap. Number 11, I wake up. Number 12, take a shower. Number 30, have dinner. Number 40, I study with my dad. 14 ya, 14. Oke. Number Tambah N kalau belas. Number 15, sleep. Oke, sudah. Itu yang nomor pertama ya. Mana gambarnya sih? Oh, itu ada gambar. Oke. Jadi itu sampai malam. Sekarang Memo tanya nih. Oke, sudah. Sekarang Memo tanya, kalau itu tadi ada 15 bagian-bagian kan? Kalau seandainya dipecahkan jadi 5 bagian atau 6 bagian, mana yang kalian mau ambil di situ? Yang intinya, yang pentingnya. Misalnya, sebutkan saja. Wake up. Wake up. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Get dresses and breakfast. Go to school. Oh iya, itu yang pertama itu
Kalau maksudnya, kalau misalnya dari pagi sampai malam, berarti bagian intinya apa? 6 saja. Wake up, Wake up, pray and make a bed. sampai malam ya teman-teman. Nanti siangnya ngapain? Sorenya, ini misalnya kalau pagi sampai malam, 6 saja intinya yang kalian pakai. Urutannya gimana? Misalnya, yang bagian-bagian take a shower itu tidak usah lagi kalian sebutkan. Oke. Bagian intinya saja. Misalnya, Wake up, go to go school, to school, apalagi? back Back home, home, 3, have lunch, Take a shower. take an up. Begitu. Nah, seberapa? Berarti Wake up, go to go to school, back home, mm-mm, have lunch, take a shower, take a shower, Have dinner. at dinner, sleep. sleep. Oh, tidak belajar. Oh, study. Study with my Jadi nanti pikirkan kembali yang paling intinya. Oke, nanti kalau untuk pembuatan videonya sebentar dilihat lagi. Oke, next. Number 2, perhatikan urutan kegiatan berikut. Ada yang salah, perbaiki. Coba tunjukkan. Oh, hanya tulisannya saja. Oke, dibaca kalau begitu, bukan gambar ya. Yang pertama, I sleep at Bisa dengar? 6 p.m. Bisa? AM. Oke. PM. Yang pertama, I sleep at At I sleep at 6 a.m. Not true, because we are student. Oke. Yang I go to school at 10 p.m. Not true, because the rule is at 7 o'clock Iya. ready at school. Mhm. I eat breakfast at 9 p.m. Not true, because the meal time is 7 o'clock, not o'clock. Oke. Oke, Sudah? Cantika. Jadi yang itu nomor berapa? Kalau untuk number 3 tugasnya apa? Membuat video. Apa tugasnya yang diperintahkan di situ? Buat algoritma. Langkah-langkah terurut dan buatkan dalam video pendek. Videonya gimana? Going. Tapi skripnya sudah ada? Sudah. Skripnya sudah ada, bisa tolong dikasih bocoran, disampaikan ke teman-teman. Kalau untuk videonya nanti berlanjut ya, karena waktu kita mungkin tidak cukup lagi, masih menanti kalian membuat video. Oke, dibocorkan dulu yang bagian 3 itu kira-kira langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, wake up. Mm-mm. Yang kedua, pray and make Oh a bed. sudah, kurang lebih sama dengan yang nomor 1 tadi, tinggal kalian sekreatifnya kalian membuat diagramnya, membuat apa itu? Algoritmanya ya? Iya. Oh iya, langkah-langkah terurut ya, bisa dibuatkan dalam bentuk video. Oke, bagaimana? Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kelompok ini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Yang dapat nomor bagian 3 siapa? Silakan cepat presentasinya. Waktu kita sudah tinggal berapa menit lagi, ayo. Bergerak cepat. Cepat. Oke. Silakan. Kelompok lain, Cantika, mungkin kalau kamu punya saran disampaikan ya, jangan diam-diam ya. Tanggapi ya. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik dan ditanggapi, karena dari tadi belum ada yang menanggapi. Belum ada yang menambahkan begitu, kalau boleh begini-begini. Gitu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Jenny Tangginangsa sebagai moderator. Saya Kirana Triahadi sebagai pembawa materi.
Yang pertama, lengkapi kalimat dengan kata yang tepat. I wake up at 6 a.m. I eat breakfast at 7 a.m. I go to school 7 a.m. Yang kedua, daily routine. Buatlah diagram alur kegiatan harianmu dari bangun tidur sampai tidur malam. Gunakan tanda panah. Wake up, I made the bed, take shower. Coba Mem lihat diagramnya yang kalian buat. Oh, begitu. Pakai tanda panah begitu saja. Oke, Ya. nanti berlanjut ya tugasnya. Cleaning Oke. of clothes, breakfast, go to school, study, after school, killing clothes, play, back home, take shower, dinner, sleep. Oke. Yang ketiga, diskusi Bisa dengan didengar? grup. Pelan sekali suaramu. Kuat. Yang ketiga, diskusi dengan teman kelompokmu. Kegiatan mana yang paling penting dalam sehari dan jelaskan kenapa. Pergi ke sekolah. Kami sebagai siswa, kami harus pergi ke sekolah karena kami sangat membutuhkan ilmu dari guru-guru kami. Makan. Kami membutuhkan makan karena kami sebagai manusia harus makan. Oke. Drink, minum. Kami tubuh manusia harus membutuhkan air, jadi kami harus minum. Shower, mandi. Tidak minum metong ya. Shower, harus mandi karena kami berkegiatan seharian pasti berkeringat dan kami harus mandi. Helping parents, membantu orang tua. Kami sebagai anak harus membantu orang tua. Sport, olahraga, supaya tubuh sehat. Worship, ibadah. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus beribadah. Sekian presentasi kami, terima kasih. Tapi di urutan flow chart-nya yang di diagram itu ada kan? Iya. Oh, oke. Oke, thank you so much. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan, teman-teman? Kelompoknya Cantika mungkin? Tidak ada? Oke, Gabi, please. Tidak ada ini. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya. Ada atau tidak? Tidak? Kalau tidak ada, Tidak ada? Tidak ada? Tidak usah? Ayo, bicara sudah sesekali. Ini orang tidak ada yang kasih tanggapan dari tadi. Tidak ada? Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Terakhir, kelompoknya Swita, silakan. Ini diambil. Ini ada siapa yang Kasih dia satu yang besar. kesini ada. Si terpakai. Teman-teman, lagu One Finger itu gimana? One Finger. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu kami akan mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ada Resbora sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sita Gradadi sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fidan Rahman sebagai anggota. Anggota juga kan? Oke. Oke. Thank you for opportunity. Here I will read. Tujuan mengenalkan kosakata kegiatan sehari-hari dan menyusun urutan sederhana.
Silakan Cocokkan ditunjukkan. gambar dengan kata-kata berikut. Yang pertama, wake up. Yang kedua, eat breakfast. Yang ketiga, go to school. Yang keempat, play with. Mana gambarnya? Dikasih tunjuk. Oke. Itu sebenarnya yang pertama urutan yang benar adalah apa dulu? Wake up. Mana? Oke. Yang kedua, eat breakfast. Oke. Yang ketiga, go to school. Yang keempat, play with. Apa nih? Yang kedua, susun urutan gambar di bawah ini sesuai kegiatan dari pagi sampai malam. Oke, mana gambarnya? Coba ditunjukkan ke teman-teman. Kamu saja yang tunjukkan, ayo. Kenapa? Oke. Baca dah. Ini siapa mungkin bisa? Ayo. Iya. Mem sangat tahu dia tidak malu-malu. Coba bisa dilihat gambarnya, oke? Number one, wake up, sleep. Wake up, sleep. Number one, sleep. Number one, sleep. Oke. Number one, sleep. Kamu sudah yang menjelaskan, ayo. Dia yang pegang gambar. Oke. Number one, sleep. Number two, wake up in the morning. Number three, eat breakfast. Number four, sore in bruise. Nanti tanggapi ya. Coba lihat, coba lihat dorong pe gambar. Six, Kan dari pagi sampai malam. Coba lihat. Oke, tunjukkan. number five, go to school. Tunjukkan gambarnya setelah itu. Number six, play with friends. Number eight, play football. Ayo. Number nine, homework. Tunjukkan saja gambarnya. Coba lihat tinggi-tinggi ya, gini. Tunjukkan di kelompoknya ini. Nah, ini yang pertama itu apa? Wake up, sleep. Sleep. Gimana? Coba kelompok yang lain mau menanggapi dulu bagaimana? Kenapa sleep? Ada yang mau menanggapi? Ini toh sampai kegiatan daily routine morning until dari pagi sampai malam. Pagi sampai kalian malam. Coba lihat gambarnya lagi. Ada? Ada yang mau tambahkan kita? Oke. Bagaimana? Ada yang mau tambahkan? Kalau tidak ada mem yang mau tambahkan. Di sini daily routine, jadi diawali dari wake up. Ya, diawali dari wake up dan kalau bisa untuk sleep ini setelah semua kegiatan seharian selesai baru sleep yang paling bawah terakhir. Iya, di malam hari itu. Iya, begitu. Bisa? Bisa. Sepakat dengan kelompok 4? Benar ya, seharusnya yang pertama di sini adalah apa? Wake up saja. Ya. Oke, lanjut silakan. Yang paling terakhir. Ayo. Yang ketiga, tuliskan urutan 5 kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Yang pertama, I wake up at 6 o'clock in the morning. Yang kedua, I take and Shower. at 6:10. 16. Terus? Yang ketiga, I eat at 6:03. Yang keempat, I go to school at 6:04. Yang kelima, I play football. Oke. Sudah? Udah. Ada yang mau disampaikan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, jadi anak-anak, saya menyampaikan terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 4 yang hari ini sudah
melakukan yang terbaik dengan bekerja kelompok, diskusi, saling membantu teman belajar, dan tadi juga presentasi sudah cukup baik. Nanti ada tugas berlanjut ya, karena di situ kalian kan disuruh membuat diagram juga, nanti tugasnya berlanjut. Jadi sebelum itu, Mem memberikan apresiasi. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada tadi yang presentasi pakai bahasa Inggris luar biasa. Ada yang tadi diawali dengan thanks for. Wah, itu keren. Dan kelompok 4 juga keren, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 kalian semua luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, oke anak-anak. Kalau kita mau melakukan ice breaking lagi tadi waktu kita kayaknya terlalu panjang jadi sudah tidak lagi. Sekarang Mem cuma mau kita melakukan refleksi. Kira-kira what new word did you learn today? What new word? Apa kata baru yang kalian dapat hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? What did you learn today? What do you learn today? What new word did you learn today? Apa kata baru yang kalian baru dengar, yang kalian baru dapat tadi? Ya, kamu sleep. Yang lain? Apa tadi? Berpikir komputasional. Kira-kira siapa yang mau kasih refleksi atau kesimpulan tentang yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Siapa yang bisa mau membuat kesimpulan Gita? Silakan. Kira-kira apa yang sudah kita dapat hari ini Gita, yang sudah kita pelajari? What did you learn today? Silakan Gita. Kita dapat mempelajari apa itu komputasional dan kosakata lebih lanjut tentang daily routine. Oh iya, luar biasa. Terima tepuk tangan untuk kita. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi mungkin Alexa, Cantika, dan ini Ronga. Iya, Cantika, silakan. Apa yang sudah kita dapat hari ini? Apa? Kita memahami lebih dalam tentang daily routine. Daily routine. Oke, jadi kosakata yang sudah kita dapat. Banyak sekali tadi toh. Dan Mem juga percaya kan setiap pembelajaran kita bahasa Inggris dan yang kosakata setiap hari itu kita sudah tahu sekali ya. Tinggal berpikir komputasional. Oke anak-anak, untuk untuk kalian punya tugas berlanjut, di situ ada yang membuat video ya, yang di sini membuat diagram atau flowchart itu, tanda pandanya itu kalau bisa kalian buat di karton atau kertas yang sedikit manis, atau di HP saja bisa, misalnya kalian buat di CapCut, atau edit gambar, dia ada sih gambar yang kotak-kotak gitu kayak diisi-isi foto kemudian dituliskan, dibuatkan diagramnya bisa kayak pakai tanda panah. Kemudian yang ini mungkin bisa buat poster, Bisa. poster dari gambar-gambar yang kayak gini kalian cari lagi kemudian kalian buat poster begitu daily routine gitu, apa-apa DP langkah-langkah ke bawah ya. Dan tugasnya Mem tunggu sampai jam paling terakhir kalian kirim itu due date-nya jam 9 malam sebentar. Oke? Oke, itu saja yang boleh kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang berikut kita mau belajar tentang descriptive text. Descriptive text, kemudian nanti kita akan membuat poster-poster digital, ya. Poster-poster digital nanti kita akan pakai Chromebook dan semua yang ada handphone silakan di bawah handphone, oke? Ya, kita akan mengintegrasikan AI dalam pembelajaran kita. Boleh begitu? Iya, kan kita juga sudah terbiasa selama ini pakai itu kan? Iya. Nanti ada game quizzes juga di pertemuan berikut. Oke, I think that's all for today. Seperti biasa diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa, anak-anak? Silakan berdiri semua dulu.
Oke, siapa yang mau berdoa? Nindi mau berdoa? Siapa yang berdoa? Ini, kamu yang berdoa. Bahasa Indonesia. Ya, silakan. Bahasa Inggris juga bisa. Silakan. Di sini ayo cepat. Oke. Ayo. Sebelum kita pulang, Oke, semua yang rapi. sebelum kita keluar kelas, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena di mana Engkau telah menuntun proses belajar kami mulai dari awal hingga selesai ini bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah menjadi kami. Amin. Amin. Oke, thank you so much. Oke, see you next